maka dia tidak buat menara masjid pakai kubah. Karena kalau dibuat menaranya kubah, nanti orang Hindu kaget, oh bangunan apa nih? Mengapa jika disebutkan nama Rasulullah maka orang mendengar harus bersolawat, sedangkan jika nama Allah disebut yang mendengar nggak perlu menyebut Subhanahu wa ta'ala? Kenapa kalau disebut Nabi Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad? Bu'dan liman dzukirta wa lam yusalli alaika. Celaka orang yang ketika disebut namamu tapi dia tidak mau berselawat kepadamu. Hadis dalam kitab Mustadrak karya Imam Al-Hakim. Kata Imam Az-Zahabi, sahih, hadisun sahih. Kenapa? Karena dalam solawat ada doa untuk Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berikan kebaikan kepada Muhammad. Sedangkan Allah tak perlu didoakan. Tak perlu kita doakan, ya Allah berikanlah kebaikan untuk Allah. Lalu kalau kita doa untuk Muhammad, Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, apakah untuk dia? Dia dapat, kita pun dapat. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa hutan anhu asyara sayiat, Allah balas, Allah tutupkan 10 dosanya. Wa rufi'at lahu asyara darajat, Allah naikkan 10 tingkatan darajat kemuliaan. Nampaknya selawat itu untuk Nabi, sebenarnya untuk Nabi satu, kepada kita 30. Itulah mengapa kita berselawat kepada dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Banyak sekali hadis yang terkadang sulit membedakan hadis mana sahih, mana hasan maupun dhaif. Bagaimana cara kita membedakan hadis itu agar tidak salah dalam beramal soleh, khususnya bagi muslim muslimah yang masih awam? Jangan beli buku kalau hadisnya tidak ada dalam kurung HR. HR siapa? HR Al-Bukhari, oke. HR Muslim, oke. HR Abu Daud, oke. HR Ahmad, oke. Tadi saya baru dapat SMS di hotel. Besok kita sudah masuk 1 Sya'ban. Siapa yang memberikan tahu sahabatnya bahwa sudah masuk bulan Sya'ban, maka Allah menghapuskan dosanya. Rasulullah bersabda, HR siapa? Ustaz Somad, boleh saya sebarkan ini? Informasi ini bagus. Kamu sudah mengingatkan saudaramu bahwa besok sudah masuk 1 Sya'ban. Tapi Nabi bersabda itu tak betul. Lalu gimana Ustaz? Buang Nabi bersabdanya. Aku mengingatkan kamu wahai saudaraku Mas Bro. Bagus. Maka jangan terima kalau tidak ada HR-nya. Tapi jangan gara-gara ini pulang ke rumah di copy itu lalu dirubah HR. Itu dusta. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta kepadaku secara sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar. Simple, sederhana. Jangan beli buku kalau tidak ada HR. Masalahnya di tempat kita, semua buku yang dibeli bersampul plastik. Setelah dibeli baru tahu. Jadi gimana Pak Ustaz? Cari penjaganya nggak lihat, tak buka. Karena dia sudah jual buku dalam karung. Jangan beli kucing dalam karung. Bagaimana cara para sahabat orang zaman dulu menghafal Quran? Padahal Quran kan belum dibukukan Pak Ustaz. Ada anak hafal Quran umur 7 tahun. Padahal belum pandai baca. Kok bisa anak hafal Quran 7 tahun belum pandai baca? Kenapa kita hafal Al-Fatihah? Saya belum pernah ngapal Al-Fatihah pakai kertas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya mau tanya, siapa yang ngapal Fatihah pakai kertas? Enggak ada. Kenapa kita hafal Fatihah? Karena sering didengar. Ibunya sambil masak. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Anaknya hafal Quran. Makanya adik-adikku, carilah yang hafal Quran. Yang belum nikah. Yang udah jaga-jaga aja yang ada. Besar kemungkinan dia hafal Quran. Kenapa? Karena dia mengulangi hafalannya dan anaknya mendengar. Kita sesungguhnya mengingat bukan karena menghafal, tapi karena sering mendengar. Dan sahabat itu mendengar. Orang Arab itu ingatannya kuat luar biasa. Setiap selesai asar, itu guru-guru ngaji nyandar di dinding masjid. Di Mesir begitu. Habis asar, syekh nyandar. Siapa yang mau setor hafalan? Silakan. Kami kalau mau setor hafalan, ngapal sebelum subuh, diulang-ulang untuk nyetor setengah halaman.
baru nyetor bisa. Ngantri panjang, ngapalnya sebelum subuh. Tapi pas ditanya orang Mesir, kamu ngapalnya kapan? Pas ngantri itu dia ngapal. Makanya beda hafalan orang Mesir dengan mahasiswa Indonesia. Anak Indonesia 1 tahun 2 juz, 2 juz, 2 juz, tamat LC 8 juz. Tapi kalau orang Mesir dah 7 juz setengah, 7 juz setengah, 7 juz setengah, 7 juz setengah. Pas. Kita nggak boleh cemburu karena memang hard disk dia 500 giga. Sebagian, nggak semuanya. Nah, oleh sebab itu maka sebenarnya mereka adalah mendengar masuk ke kepalanya dan dia hafal dengan itu. Satu lagi Pak Ustadz, doakan Persib juara Liga 1. Apakah benar Islam di Indonesia disebarkan pertama kali oleh Wali Songo? Jika benar, bagaimana sejarahnya sehingga banyak ritual yang dianggap ibadah tapi tidak sesuai dengan ajaran salafus saleh? Khudh ma safa da'ma kadar, ambil yang jernih, buang yang keruh. Seandainya mereka datang ke negeri ini, ke Pulau Sumatera, ke Pulau Sulawesi, ke Pulau Kalimantan, ke Pulau Jawa, datang dengan pedang, mungkin hari ini kita tidak Islam. Kenapa? Karena ulama itu dibunuh langsung oleh pendekar-pendekar itu. Pendekar, pendek tapi kekar. Kenapa kita Islam sekarang? Mereka datang dengan sentuhan yang lembut. Sunan Kudus tahu bahwa orang Kudus ini agamanya Hindu dan orang Hindu nyembah lembu, maka dia tidak buat menara masjid pakai kubah. Karena kalau dibuat menaranya kubah nanti orang Hindu kaget, oh bangunan apa nih? Maka dibuatlah bangunannya dalam bentuk candi. Candi, Masjid Kudus, menaranya candi. Maka orang Hindu ngelihat, loh sama dengan tempat kita ya? Ya. Lalu masih ragu juga, ditambatkan di bawahnya lembu. Diambil lembu, ditambatkan di bawah candi itu lembu. Orang Hindu ngelihat, loh Tuhan kita ada di sini. Bangunannya sama, Tuhannya ada. Iya. Akhirnya mereka mulai ngintip. Dalam masjid itu apa? Ternyata dia lihat orang sedang sholawatan. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Itu bukan lagu Arab. Saya nggak pernah orang Arab ngelagukan salatullah, salamullah model begitu. Itu lagu apa? Murni lagu Jawa. Ler ilir itu. Ler ilir, ler ilir. Masumilet tak ijo royo royo manten anyar. Aku naik manten anyar ya ingat bahwa ada yang tidak sesuai, buang jauh-jauh. Tapi ngata-ngatain ulama dulu, memangnya kita lebih baik dari mereka? La tuzakku anfusakum. Makanya Al-Hafiz Al-Iraqi ketika dia melihat kitab Ihya Ulumuddin ada hadis dhaifnya, dia enggak ngejek. Al-Hafiz Al-Iraqi enggak ngejek Ghazali. Apa nih Ghazali? Ghazali enggak. Al-Hafiz Al-Iraqi enggak pernah nyaci maki Ghazali. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tashih, dia tat'if, dia takhrij hadis-hadis yang ada di Ihya Ulumuddin. Lihatlah bagaimana ulama dulu menyikapi ulama sebelumnya. Karena kita tak tahu, boleh jadi amal mereka itu jauh lebih besar. Amal mereka sebesar bukit Uhud, amal kita sebesar bisul. La tuzakku anfusakum. Jangan kau sombong kepada amalmu. Ini beradab, bertata krama kepada ulama sebelum kita. Apakah Islam Sufi termasuk ahlu sunnah wal jamaah? Ya. Baik, habis. Surat tilang sudah masuk. Sekarang menyikapi Sufi ada dua kelompok. Yang satu mengatakan Sufi itu adalah ajaran asing yang masuk ke dalam Islam, maka kita mesti membuangnya. Tasawuf adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Campakkan. Ini ekstrim kanan. Yang ekstrim kiri mesti bertasawuf. Siapa yang tidak bertasawuf, maka dia tidak akan sampai kepada Allah. Kita menghadapi dua kelompok. Oleh sebab itu di Al-Azhar diajarkan Fakultas Usuluddin satu mata kuliah tasawuf Islam. Yang diajarkan tasawuf itu apa? Takhalli, menghilangkan penyakit hati. Buang takabur, buang sum'ah, buang riya, buang syirik, bersihkan hati. Setelah bersih, takhalli, kosong. Tahalli, isi dengan ridha, isi dengan qanaah, isi dengan zikir, isi dengan taqarrub kepada Allah. Setelah itu barulah tajalli, Allah menunjukkan kuasanya kepada hamba. Sekarang banyak orang terjebak kepada bahasa tasawuf. Saya tidak mau pakai. Kalau tidak mau pakai tasawuf, pakai kata lain. Apa dia? Tazkiyatun nafs, pensucian jiwa.
Ulama ini konsen masalah akidah saja, ulama ilmu kalam. Ulama ini konsen masalah halal, haram, makruh, mubah, syarat, rukun. Itu adalah ulama fikih, fuqaha. Tapi ada ulama yang konsen masalah hati, masalah ridha, masalah qanaah, masalah zikir, masalah tawakal, masalah mendekatkan diri pada Allah. Maka ini adalah ulama tasawuf. Maka ketika muncul tasawuf yang menyimpang, menyatu dengan Tuhan, katanya ada Tuhan besar, ada Tuhan kecil. Tuhan kecil ini adalah pancaran dari Tuhan besar. Tuhan besar bisa menyatu dengan Tuhan kecil. Kalau sudah menyatu dengan Tuhan, maka hilanglah syariat. Tak perlu sholat, tak perlu puasa, karena Tuhan sudah berdiri, ada dalam diriku. Maka itu dicampakkan semua. Peganglah kitab-kitab tasawuf yang mu'tabar, yang ditulis oleh, makanya dirumuskan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah 3. Al-Azhar. Al-Azhar merumuskan siapa itu Azhar, siapa itu Ahlus Sunnah. 3. Dalam masalah akidah dia pilih 2, Abu Mansur Al-Maturidi atau Abul Hasan Al-Ash'ari. Dalam masalah fikih dia bermazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dalam masalah tasawuf dia pilih antara 2. Pilih tasawuf sunni, siapa itu? Tasawuf Abu Hamid Al-Ghazali atau tasawufnya Imam Junaid Al-Baghdadi. 3 rumusan. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah.